Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Dia hanya merasakan sedikit kesejukan. Jika dingin, itu akan melindungi tubuh dengan kekuatan gaib. Tan Yun tersenyum, jika saya menebak dengan benar, memang ada api atribut es di dalamnya. Iya, kedua wanita itu tersenyum dan melepaskan kekuatan magis ke dalam tirai cahaya, menutupi diri mereka sendiri untuk mengusir hawa dingin. Kemudian, Tan Yun membawa kedua putrinya ke dalam gua. Ketika saya sampai di tengah gua, saya melihat dua kelompok api setinggi 500 kaki, membakar perlahan. Salah satunya, bersinar dengan kilau merah. Tan Yun melihat sekilas, ini adalah atribut es api ilahi tingkat tinggi tingkat ke-11, es api darah misterius. Tipe kedua, bersinar dengan kilau cian, adalah atribut es api ilahi luar biasa tingkat ke-11, api ilahi Qinglan. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat bahwa dua jenis api ilahi dan kebijaksanaan spiritual telah menghilang. Adapun mengapa mereka menghilang, Tan Yun tidak peduli. Hehehe, bagus sekali. Tan Yun tersenyum puas. Setelah membawa api darah bingsuan dan api ilahi Qinglan ke dalam cincin ilahi, dia mengorbankan menara Ling Qiao dan memasuki lantai 4. Setelah itu, Tan Yun memanggil Hong Meng Bingyanbing. Binger, yang mengenakan rok biru, jatuh ke dalam debu, dan berkata, Binger telah melihat tuannya. Iya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, dengan dua jenis atribut es ini, Shen Huo, sudah cukup bagimu untuk dipromosikan dari tahap awal tanggal 26 hingga tanggal 26. Menyempurnakan dengan baik. Binger patuh. Setelah Binger menerima pesanan, Tan Yun tersenyum dan meninggalkan menara Ling Qiao, muncul di gua, dan menerima menara di telinganya. Jing Yun, kemana kita akan pergi sekarang? Li Xin membuka mulutnya sedikit, suaranya cukup mengharukan. Tan Yun tidak segera menjawab, tetapi bertanya kepada Xiao Longshe di menara Ling Qiao, Xiao tua, selanjutnya, akankah kita pergi ke hutan api tanah, atau lembah magma dan danau Mingshen Utara? Xiao Longshe berkata dalam transmisi suara, pertama pergi ke danau Mingshen Utara, lalu ke hutan api tanah, dan akhirnya ke lembah magma. Setelah itu, Tan Yun memberitahu putri kedua tentang pengaturan selanjutnya. Kemudian, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan membawa kedua putrinya ke danau Mingshen Utara. Suatu hari setelah waktu di luar, Li Ximin, yang telah menghabiskan 100 tahun di menara Ling Qiao, pulih dari luka-lukanya, terbang keluar dari menara, dan muncul di Shenzhou. Tan Yun mengemudikan Shenzhou, dan melakukan percakapan yang menyenangkan dengan ketiganya. Waktu berlalu, 2 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tan Yun mengendarai Shenzhou dan tiba di Danau Beimingshen. Setelah memasuki Danau Beimingshen yang hijau dan dalam, Tan Yun dan keempatnya langsung menuju ke dasar danau dan menemukan api suci atribut es tertinggi tingkat ke-11, Beiming Shen Huo, dan api suci atribut es tingkat tinggi tingkat ke-11, Beiming Changyan. Di samping Beiming Shen Huo, binatang Beiming yang jelek setinggi 1000 meter, hanya binatang Sein King kelas 6. Tan Yun mengambil beberapa saat untuk mengalahkan binatang buas Ming Utara, memadamkan api Ming Utara, dan api Ming Utara Changyan, dan memberikannya kepada nyala es besar yang menelan api di menara tinggi. Ketika Tan Yun meninggalkan Beiming Shenhu, dia tidak membunuh Beiming God Beast. Dalam 5 tahun ke depan, Tan Yun pergi ke hutan api tanah lagi, tetapi dia tidak mengharapkannya. Tan Yun menemukan bahwa ada jejak pertempuran sengit di hutan api bumi yang luas, dan bahwa penjaga api pamungkas tingkat ke-10 atribut api suci, burung suci, elang api di jantung bumi, telah dibunuh. Adapun api yang menyala-nyala di jantung bumi tetapi hilang, pasti telah diambil oleh orang lain. Tan Yun, yang berlari tanpa hasil, mengemudikan Shenzhou lagi, dan setelah lebih dari 1 tahun di dalam dewa menelan abu-abu, dia ditangguhkan di luar lembah api. Api di lembah membubung ke langit, dan panas yang mengepul melonjak keluar dari lembah, menyebabkan Suan Yuanrou, Li Xin, dan Li Ximin merasakan iritasi kulit mereka. Lembah api ini adalah lembah magma. Setelah Tan Yun mengetahui tentang lembah magma dari Xiao Longseko, dia melihat kembali ke Li Xin dan Li Ximin dan menjelaskan. Di lembah magma, suhunya sangat tinggi. Untuk jaga-jaga, Xin, kamu dan kakak Ximin tetap di luar, dan aku dan Ruer masuk. Kamu bisa menunggu kami di luar tanpa khawatir. Setelah saudara kandung mengatakan bahwa tidak ada masalah, Tan Yun dan Suan Yuanrou terbang ke lembah magma. Semakin dalam Suan Yuanrou rasakan, semakin hangat perasaannya,
dan dia memadatkan tubuh tirai cahaya supernatural, dan terus masuk lebih dalam dengan Tan Yun. 3 jam kemudian, Tan Yun dan yang lainnya datang ke bagian terdalam dari lembah magma, dan menemukan bahwa sebuah lubang besar dengan diameter 10 kaki terus-menerus meletus dengan api yang mengepul. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan api Hongmeng terbang keluar dan berubah menjadi bola api setinggi ratusan kaki, menutupi Tan Yun dan Suan Yuanrou. Suan Yuanrou tidak bisa langsung merasakan panasnya. Masuk. Tan Yun memimpin Suan Yuanrou dan terbang ke lubang raksasa di bawah amplop api Hongmeng. Setelah terbang secara vertikal ke bawah selama sekitar 2 jam, lubang raksasa itu tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, suara kasar dan gila masuk ke telinga Tan Yun dan yang lainnya. Tangkap dengan cepat, jangan biarkan lolos. Seseorang. Tan Yun dan Suan Yuanrou saling berpandangan, lalu melesat melewati kobaran api, terbang menuju timur. Setelah terbang 500 sen, Tan Yun dan Suan Yuanrou bersembunyi di balik batu cair dan melihat dengan cermat, tetapi mereka melihat bahwa di ruang besar di depan, raksasa setinggi ribuan meter mengejar sekelompok Gundam dengan 2 pria. 600 kaki api. Mereka bertiga, Tan Yun, telah bertemu, mereka berasal dari alam Dewa Hongmeng. Kecuali para Titan yang merupakan Raja Suci kelas 8, 2 pemuda lainnya semuanya adalah Raja Suci kelas 9. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat bahwa api yang mereka kejar adalah api suci dengan atribut api tingkat ke-10, Red Heart Senyan. Pada saat ini, pikiran Tan Yun terdengar dengan suara kerinduan hati ungu api Hongmeng. Tuan, selama saya menelan api ilahi ini, saya akan dipromosikan ke tahap awal peringkat ke-26. Ya, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, jangan khawatir, penguasa Earth Heart and Fire akan mendapatkannya untukmu. Segera, Tan Yun melihat ke samping ke arah Suan Yuanrou, dengan niat membunuh di matanya, dan berkata melalui transmisi suara, Ruer, saya ingat 3 orang ini, sebelum kami datang ke Swallow Guts Abyss, kami bertemu di kota militer tertinggi. Raksasa Titan adalah anggota Raja para Titan. Seorang pemuda berjubah hijau lainnya bernama Sima Tianxiao, anggota Maboshang. Yang terakhir bernama Bai Rongsheng, keponakan Raja Dewa Tertinggi. Setelah mendengar ini, Suan Yuanrou berkata dalam transmisi suara, Tan Yun, kamu membunuh 2 putra Maboshang, dan kamu juga membunuh putra Raja Dewa Titan, Balsaxuan, dan kamu serta Raja Dewa Tertinggi memiliki kebencian yang mendalam. Sebelum ketiganya datang ke Swallow God Fierce Abyss, mereka seharusnya menerima perintah dari Maboshang, Raja Dewa Titan, dan Raja Dewa Tertinggi untuk bertindak atasmu. Iya, Tan Yun berkata, tetapi untuk mencegah pembunuhan orang yang salah, kami tidak akan melakukannya nanti. Jika kami bertiga ingin melakukannya pada kami akan membunuh mereka. Suan Yuanrou berkata dengan suara khawatir, Tan Yun, apakah kita akan menjadi 3 lawan ini? Mata Tan Yun berkedip dan berkata, Rower, begitu saya melakukannya, saya akan menggunakan kekuatan gaib saya untuk menyelesaikan 1 orang secepat mungkin, dan kemudian saya harus mengatur formasi pedang untuk membunuh keduanya. Pada saat itu, jika bukan lawan mereka, aku akan membiarkan Xiao Lao membantu. Suan Yuanrou berkata dengan ekspresi serius, namun, jika kamu tidak harus menjadi pilihan terakhir, jangan biarkan Xiao tua bergerak. Di Abyss Fierce God Swallowing ini, kita masih memiliki banyak musuh yang kuat, dan kekuatan Elder Xiao tidak dapat dipulihkan setelah menggunakannya. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita lihat perubahannya, dan kemudian kita akan melihat situasinya nanti. Di gua yang luas, raksasa Titan, Sima Tianxiao, dan penjaga tubuh magis Bai Rongsheng, terengah-engah dan mengejar Senyan geosentris yang melarikan diri. Earthheart Divine Flame setinggi 600 meter, saat melarikan diri, mengutuk, manusia sialan, kamu tidak bisa menangkap orang tua itu. Kamu manusia yang tak pernah puas dan rendah hati tidak sekuat dirimu. Yang menggerahkan Tan Yun adalah bahwa Earthheart Senyan yang memarahi melarikan diri menuju batu leleh tempat Tan Yun dan Suan Yuanrou bersembunyi. Bagi Tan Yun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menangkap mulas bumi. Tan Yun segera mentransmisikan suara Suan Yuanrou, Rower, saya ingin menghapus pengawal api Hongmeng, dan biarkan Zixin menangkap api jantung bumi. Oke, selama transmisi suara Suan Yuanrou, Sky Profound Ice Armor berwarna merah darah mengembun di permukaan tubuhnya yang halus. Hati ungu, apakah kamu siap? Tan Yun dan Hongmeng Flame bertukar suara sepenuh hati. Hehe, tuannya baik-baik saja,
orang tidak bisa menunggu. Purple Heart tertawa dari api Hongmeng. Bagus. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, lakukan. Hah. Tiba-tiba, api Hongmeng di belakang batu cair tiba-tiba melonjak ke ketinggian yang sangat besar, seperti naga api, menelan api jantung bumi yang terbang tanpa perlindungan. Ah! Hati bumi menjerit ngeri, terbungkus api Hongmeng, lepaskan lelaki tua itu. Hati ungu kembali. Tan Yun berteriak, kembalilah ke menara suci dan perbaiki dengan ketenangan pikiran. Hihi, Tuan yang baik. Api Hongmeng masih menyelimuti api roh bumi, menembus menara Lingqiao di telinga kanan Tan Yun, dan mulai melahap api roh bumi untuk memperkuat dirinya. Siapa? Raksasa Titan, mencapai ketinggian ribuan kaki, menunjukkan kemarahan pada sepasang murid raksasa, siapa yang mengambil api suci kita, keluar dariku. Sima Tianxiao memegang tombak yang dicat Fang Tian, dan Bai Rongsheng, yang memegang pedang ilahi, memerah karena marah. Mereka bertiga tidak menyangka bahwa bebek yang hendak diperolehnya akan diambil oleh orang lain. Ketiga orang itu sangat marah sehingga paru-paru mereka akan meledak. Haha, Tan Yun mencibir, dan Suan Yuanrou melangkah keluar dari balik batu cair. Melihat Tan Yun, kemarahan di wajah ketiga Titan menghilang dalam sekejap mata, dan kemudian mereka digantikan oleh seringai. Jing Yun, ini kamu. Raksasa Titan menatap Tan Yun, dan sepasang murid raksasa mengungkapkan hati yang kejam. Iya, itu kakekmu dan aku, apakah kamu punya pendapat? Tan Yun tampak tersenyum. Hahaha. Raksasa Titan memandang rendah Tan Yun dan tertawa, saya tidak dapat menemukan tempat untuk menerobos sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk datang, Jing Yun, saya tidak berharap kita bertemu di sini. Tan Yun tersenyum dan menarik Suan Yuan Judo, Rower, api telah dikumpulkan, ayo pergi. Mau pergi, bermimpi, raksasa Titan meninggal, dari kehampaan, menghalangi jalan Tan Yun dan Suan Yuanrou, dan berkata dengan tajam, kamu bajingan, kamu membunuh satu-satunya putra Raja Dewa kita. Kamu masih ingin pergi sekarang. Tan Yun mengerutkan kening dan tidak berbicara. Keciut, Sima Tianxiao dan Bai Rongsheng berkedip, membentuk segitiga dengan para Titan, mengepung Suan Yuanrou dan Tan Yun. Sima Tianxiao melambaikan tangan kanannya, dan Fang Tian melukis tombak dan menunjuk ke arah Tan Yun dengan marah. Jing Yun, kamu bajingan, membunuh dua putra patriark kita, hari ini aku ingin hidupmu untuk membalas dua tuan muda. Pada saat ini, Bai Rongsheng tidak berbicara. Dia menatap baju perang berwarna darah di tubuh Suan Yuanrou, seolah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, mata Bai Rongsheng melebar, pedang ilahinya menunjuk ke arah Suan Yuanrou, dan dia dengan tegas berkata, Tuan muda ini ingat itu, kamu adalah Sky Profound Ice Armor dari Spirit Rache. Kamu adalah ras roh. Jing Yun, tunanganmu sebenarnya adalah sisa dari alam dewa Hongmeng kita. Tan Yun menutup telinga terhadap mereka bertiga dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya adalah murid Master Tianzun, apakah Anda benar-benar berani membunuh saya? Jing Yun, jangan mengubah topik pembicaraan. Bai Rong dengan tegas berkata, perlombaan roh adalah keberadaan alam dewa Hongmeng kami yang dapat diperoleh dan dihukum oleh semua orang, dan Anda, sebagai murid Master Tianzun, mengetahui hukum dan melanggar hukum. Menurut aturan alam dewa Hongmeng, itu adalah kejahatan kematian bagi siapa saja yang berkolaborasi dengan sisa-sisa dewa ras roh, ras elf, dan panglima tertinggi Hongmeng lainnya. Tuan muda ini membunuhmu hari ini, dan kemudian secara pribadi memberitahu Tuan Tianzun semua ini. Setelah jeda, Bai Rongsheng berkata dengan dingin, juga, pamanku Raja Dewa tertinggi adalah kepala dari 10 Raja Dewa Agung dari alam Dewa Hongmeng, tetapi kamu telah tidak menghormatinya berkali-kali. Hari ini tuan muda ini akan membunuhmu, melampiaskan amarahku pada pamanku. Tanpa ragu, Bai Rongsheng masih memiliki penglihatan, dan mengenali Sky Profound Ice Armor milik Suan Yuanrou. Pada saat yang sama, dia juga telah melihat dalam klasik bahwa catatan api Hongmeng, hanya sebelum api Hongmeng menyelimuti mulas bumi dengan sangat cepat, dia tidak melihatnya dengan sangat jelas, jadi dia tidak mengenali api Hongmeng. Menghadapi ketiga pria itu dengan niat membunuh yang menakjubkan, Tan Yun berkata dengan suara tenang, bersiaplah untuk bertarung. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, Tan Yun melemparkan tubuh bayangan Hongmeng, saat tubuhnya melonjak liar, dia mengorbankan baju besi dewa abadi, dan baju besi dewa keluar dari tubuhnya. Melihat tinggi Tan Yun, para Titan, Sima Tianxiao, dan Bai Rongsheng benar-benar tercengang. Bagaimanapun,
Mereka bertiga tidak bisa memikirkan teknik pemurnian seperti apa yang telah dipraktikkan Tan Yun, dan tubuhnya bisa melambung tinggi. Pada saat mereka bertiga kehilangan akal sehat, Tan Yun berkata dengan tajam, "Jinni, Musin, keluarlah." Su, Ho. Tiba-tiba, 11 pedang ilahi yang luar biasa melesat keluar dari alis Tan Yun, tersebar dari kehampaan, dan mengelilingi tiga Tan Yun, Suanyuan Rou, dan Titan dalam bentuk cincin, meledakkan serangkaian gedung pencakar langit. Disusun menjadi formasi pedang. 5 orang berada dalam kekosongan tanpa akhir. Aku ingat, Bai Rongsheng sepertinya memikirkan sesuatu, dengan ekspresi takjub, "Jing Yun, apa yang kamu perlihatkan adalah tubuh Tuan Hongmeng. Formasi pedang ini adalah formasi pedang ilahi Hongmeng. Ini semua adalah kekuatan supernatural Hongmeng Supreme, mengapa kamu menggunakannya, dan siapa kamu? Orang yang membunuhmu." Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, pedang pembunuh ilahi Hongmeng terbang keluar dari tengah alisnya, dan berubah menjadi raksasa 6.000 zang di tangan kanannya. Pada saat ini, Bai Rongsheng dan Sima Tianxiao sekecil semut di depan Tan Yun yang besar. Pemurnian naga gila. Sima Tianxiao memegang tombak yang dicat Fang Tian, menahan kepanikan di hatinya. Tiba-tiba, ukurannya meroket hingga 800 kaki, dan aura tirani memenuhi tubuhnya. Saat dia melepaskan pemurnian tubuh naga gila, seluruh tubuhnya berotot seperti naga yang melingkar. Para Titan telah berubah. Raksasa Titan yang mencapai ketinggian ribuan meter meraung, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak menjadi raksasa 4.000 meter. Dengan tangannya dibalik, sepasang palu besar muncul di tangannya, dan berkata dengan marah, "Jing Yun, bahkan jika kamu bisa menggunakan sihir tertinggi, jadi apa? Bagaimanapun, kamu hanya orang suci kelas 3, aku tidak percaya kamu adalah lawanku." Setelah jeda, raksasa Titan memandang Bai Rongsheng dan Sima Tianxiao, "Perang. Bunuh mereka berdua." Ledakan. Dalam kehampaan yang runtuh, raksasa Titan terangkat ke udara dengan palu di kedua tangannya, memalu ke arah dada Tan Yun. "Tan Yun, aku akan menggunakan Spirit Rache Divine Eyes untuk mengganggu mereka bertiga. Kamu harus mengambil kesempatan untuk menyingkirkan satu orang terlebih dahulu." Suanyuan Rou segera menyebar suara. "Oke." Tan Yun melakukan tendangan voli ke belakang saat mentransmisikan suara. Wow, rambut Suanyuan Rou terbang ke udara, mengambang di kekosongan Hongmeng, pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi safir, aura tirani memancar dari matanya yang indah, menutupi mereka bertiga. Spirit Clan Divine Pupil Sky Profound Eye Arrow. Mengusir. Sejak saat itu, ribuan anak panah murid Sky Profound melesat keluar dari mata lembut dan indah Suanyuan, tersebar dari Hongmeng Void, dan menutupi langit. Setiap panah membuat kekosongan runtuh, menakutkan. Tidak, ini adalah kekuatan spiritual yang dapat digunakan oleh Patriark Klan Spiritual, semua orang harus berhati-hati. Bai Rongsheng tampak terkejut. "Rower, kamu bisa berurusan dengan Sima Tianxiao dengan tenang, aku akan memegang Bai Rongsheng." Tan Yun berkata dengan suara, "Setelah kamu membunuh Sima Tianxiao, datang dan bantu aku." Oke, Suanyuan Rou, yang telah berulang kali mengalahkan Sima Tianxiao ke dalam bahaya, mencoba semua metodenya dan menyerang Sima Tianxiao dengan cara yang menghancurkan. Setelah mendengar transmisi suara Suanyuan Rou, tubuh Tan Yun yang berusia 10.000 tahun jatuh dari langit, menghalangi punggung Suanyuan Rou. Melihat 6 balok pedang datang dengan keras, Tan Yun berkata dengan tajam, "Tinju penghancur 5 elemen." 5 elemen telapak Tusen. Tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi yang luas dan bercahaya keluar dari kekosongan Hongmeng. Kekuatan 5 elemen dengan cepat meleleh dari kekosongan menjadi tinju 5 elemen yang penuh warna. Tinju pemadam 5 elemen yang sebesar 100.000 kaki menabrak kehampaan dan menabrak 6 lampu pedang. Pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen di Hongmeng Void melonjak lagi. Di tengah angin yang mengamuk, aura menakutkan keluar, tetapi melihat itu, telapak tangan raksasa dengan aura kuat mengikuti 5 elemen tinju putus asa. 6 pendekar pedang menembak satu demi satu. Boom! Di tengah runtuhnya Hongmeng Void, setelah 6 sinar pedang menghancurkan tinju pemadam 5 elemen yang berukuran 100.000 kaki menjadi berkeping-keping, nafasnya sedikit turun. Ledakan. Pada saat ini, dengan suara keras, telapak tangan Dewa Pembantaian 5 elemen menghantam 6 balok pedang. 6 lampu pedang sedikit mandek, dan mereka menghancurkan telapak tangan Dewa Pembantaian 5 elemen, dan terus menebas ke arah Tan Yun. Tan Yun,
Tidak terkejut bahwa 5 elemen menghancurkan tinju dan 5 elemen Tusen Palem patah. Tujuan penggunaannya adalah untuk melemahkan kekuatan 6 balok pedang, dan itu saja. Pada saat yang sama, dia tidak terburu-buru untuk melawan pertempuran menentukan Bai Rongsheng. Dari sudut pandangnya, dia hanya perlu menunda waktu sampai Suan Yuanrou membunuh Sima Tianxiao. Pada saat itu, dia dan Suan Yuanrou akan bergabung lagi, Bai Rong akan lebih bernasib buruk. Seni pedang ilahi Hongmeng. Saat Tan Yun menggunakan teknik pedangnya, auranya tiba-tiba naik dari Grid Sage kelas 3 menjadi Sage King kelas 5. Segera, gelombang kekuatan 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen mengalir dari tubuh Tan Yun ke pedang besar pembunuh. 5 elemen hancur. Tan Yun memegang pedang suci dan mengayunkan 5 pedang dari kekosongan Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, 5 lampu pedang dengan atribut berbeda dari emas, kayu, air, api, dan tanah, ditembakkan dari pedang pembunuh ilahi Hongmeng, bergabung dari kehampaan menjadi satu, dan diringkas menjadi cahaya pedang berwarna-warni sepanjang 30.000 kaki. Serang ke-6 lampu pedang yang mengikuti. Bum 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 bum. Dengan suara keras dari 5 alam yang tampaknya berasal dari zaman kuno, 5 elemen menghancurkan cahaya pedang dan menghancurkan 5 pedang bersinar satu demi satu. Pada akhirnya, boom, lubang besar di ruang gelap runtuh bersama. Hah? Bai Rongsheng mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, saya ingin pertarungan cepat, dan saya tidak harus menunggu Suan Yuanrou untuk mendukung Jing Yun. Kalau tidak, jika keduanya bergabung, aku tidak akan menjadi lawan mereka. Setelah mengambil keputusan, Bai Rongsheng berkata dengan keras, Sima Tianxiao, kamu datang untuk menahan Suan Yuanrou, aku akan membunuh Jing Yun sesegera mungkin, dan kemudian menyelamatkanmu. Mendengar ini, Sima Tianxiao, yang telah dipukuli oleh Suan Yuanrou sampai tidak bisa melawan, berkeringat deras, menangis dalam keadaan cemas, kakak Bai, aku tidak tahan. Cepat dan bunuh Jing Yun, kalau tidak, aku akan mati. Oke, tunggu, Bai Rongsheng berkata, menggunakan 7 keajaiban ruang dan waktu. Segera, sosok Bai Rongsheng melintas dan berubah menjadi 7 Bai Rongsheng, yang mengepung Tan Yun dan membunuh mereka. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia, yang memiliki harmoni Divine Pupil, menemukan sekilas bahwa Bai Rongsheng kedua adalah tubuh aslinya. Tan Yun menunjukkan tatapan muram di matanya, berpura-pura tenang, dan berkata, aku tahu yang mana kamu, pergi ke neraka. Hongmeng Divine Killing Sword Art 7 Fein Lore. Dalam pikiran Tan Yun, 7 kekuatan Raja Suci Emas, kayu, air, api, bumi, angin, dan guntur melonjak keluar dari tubuhnya, dan semuanya dituangkan ke dalam pedang Hongmeng. Tan Yun tidak mundur tetapi bergerak maju, dan pergi ke Bai Rongsheng ke-8 untuk membunuh, seolah-olah dia percaya dia adalah tubuh aslinya. Nak, kamu sudah mati. Bai Rongsheng muncul di belakang Tan Yun langsung dengan senyum menyeringai, dan tiba-tiba menusuk pedang. Sementara tubuh asli menikam pedang, 7 klon lainnya juga ditikam pada saat yang sama. 8 lampu pedang yang dilepaskan oleh Bai Rongsheng sulit dibedakan. Tepat ketika Bai Rongsheng memutuskan bahwa Tan Yun akan mati, tiba-tiba, adegan berikutnya mengejutkannya. Menusuk. Tapi Tan Yun tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedang ke tubuh asli Bai Rongsheng. Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya karena kecepatannya yang terlalu cepat, yang menyebabkan dampak visual pada orang-orang. Merayu. Tiba-tiba, lolongan hantu dan serigala bergema di kekosongan Hongmeng. Dalam sekejap, 10.000 cahaya pedang Zhang yang diisi dengan kekuatan 7. Raja Suci tiba-tiba meledak dari pedang pembunuh ilahi Hongmeng, menebas cahaya pedang yang ditikam Bai Rongsheng, pada ledakan. Ketika dua sinar pedang bertemu, sinar pedang 7 meridian pembunuh Tan Yun dan sinar pedang yang ditikam oleh Bai Rongsheng menghilang bersama. Mata Bai Rongsheng berkedip, dan tiba-tiba, telapak tangan kirinya menjulur ke dada Tan Yun. Menusuk. Ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang memancarkan kekuatan waktu dan ruang ditembakkan dari telapak tangan kiri Bai Rongsheng dan berubah menjadi tembakan sepanjang 3.000 meter, yang menghancurkan kekosongan dan menembus dada Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari oleh Tan Yun. Dalam sekejap, aura tirani yang seharusnya tidak dimiliki meledak di pistol tajam. Alasan kenapa kamu tidak boleh memilikinya adalah karena nafas itu mengandung jejak aura yang dimiliki oleh seorang Raja Dewa. Kapan? Saat percikan api memercik, Tan Yun merasakan dampak kuat dari dadanya, mengalir ke dadanya melalui baju besi Dewa Abadi,
mencapai organ dalam. Kepulan, Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut, dan tubuhnya jatuh ke udara. Dia merasakan 6 tulang rusuk besar di dadanya hancur dan kulit di dadanya hancur. Sangat kuat. Ketika Tan Yun berhenti bergoyang di langit, wajahnya pucat, dan matanya berdarah. Dia melihat sekilas bahwa tombak tajam itu hanya artefak kelas atas tingkat 10. Dia pikir dia memiliki tubuh baju besi ilahi abadi, dan tombak tajam akan meledakkan dirinya paling banyak. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan senjata tajam itu akan sangat besar. Ketika Tan Yun terkejut, jejak napas Raja Dewa yang dipancarkan oleh tombak tajam menghilang, dan pada saat yang sama, tirai cahaya menyilaukan yang dipancarkan oleh tombak tajam juga menghilang. Apa? Kamu tidak mati? Bai Rongsheng terkejut, dan berseru, tombak tajam tuan muda ini mengandung sinar kekuatan Raja para Dewa dari pamanku. Dia menemukanmu secara khusus untuk membunuhmu. Kamu bahkan tidak mati. Rumput. Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, Raja Dewa tertinggi, kamu sial, tunggu aku. Tan Yun baru menyadari saat ini bahwa Raja Dewa tertinggi menyegel gumpalan kekuatan Raja Dewa pada tombak tajam, sehingga kekuatan tombak tajam akan sangat kuat. Untungnya, saya memiliki armor Dewa Abadi yang secara khusus disempurnakan oleh ayah saya, jika tidak, tembakan barusan sudah cukup untuk membuat diri saya lebih sial. Jing Yun, bahkan jika kamu tidak terluka, kamu bukan lawan tuan muda ini, dan kamu sudah terluka parah, aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Bai Rongsheng menunjukkan tatapan galak, hari ini, tuan muda ini akan meninggalkanmu tanpa tujuan. Tidak kemana-mana, Tan Yun, yang terluka parah, memancarkan bayangan di mata bintangnya, dan segera berubah menjadi tatapan ketakutan dan tidak rasional, aku melawanmu hari ini. Membunuh. Ketika Tan Yun memegang pedang pembunuh ilahi Hongmeng dan berayun dari kehampaan untuk membunuh Bai Rongsheng, dia menyampaikan kepada Suan Yuanrou, nanti, saya akan membingungkan Bai Rongsheng dengan berpura-pura sakit setelah saya mati, dan kemudian saya akan mengambil kesempatan. Bunuh dia. Oke. Setelah Suan Yuanrou mentransmisikan suara, dia masih menggunakan seni mendalam langit klan roh untuk menghadapi Sima Tianxiao yang setinggi 800 meter. Pada saat ini, penampilan Sima Tianxiao sangat tragis. Dia berubah menjadi 800 zang setelah menggunakan pemurnian tubuh naga gila. Tubuhnya dipenuhi luka dengan tulang yang dalam, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Melihat Tan Yun yang bunuh diri di kekosongan Hongmeng, Bai Rongsheng menyeringai dan berkata, bahkan jika kamu dalam kekuatan penuh, aku tidak akan takut padamu, apalagi sekarang. Jing Yun, matilah. Bai Rongsheng memegang pedang ilahi, dan kekuatan Raja Suci ruang dan waktu menyembur ke dalam tubuhnya, berkedip sangat cepat, dengan sinar cahaya, melewati leher Tan Yun yang terluka parah. Pompa, darahnya seperti pelangi yang mewarnai langit merah, kepala besar Tan Yun terbang menjauh dari lehernya, tapi kepala Bai Rongsheng terpenggal. Hahaha, anjingmu akhirnya mati. Bai Rongsheng tertawa keras. Jing Yun. Dalam benak Suan Yuanrou, dia ingat apa yang Tan Yun katakan pada dirinya sendiri sebelumnya. Dia tiba-tiba mengaburkan penglihatannya dengan air mata, dan dia menangis sampai patah hati. Menangis. Bahkan jika kamu menangis lagi, dia tidak akan bisa bertahan. Bai Rongsheng memandang Suan Yuanrou, yang ramping, dan berkata dengan juling, hei, Suan Yuanrou, tuan muda ini telah menemukanmu cantik sejak dia melihatmu. Tidak kalah dengan Li Xiyin, kecantikan pertama di alam Dewa Hongmeng. Petik 2. Selama kamu mematuhiku dengan patuh dan menjadi wanitaku, bagaimana kalau tuan muda ini menyelamatkan hidupmu? Tanpa menunggu Suan Yuanrou untuk berbicara, Sima Tianxiao, yang dipukuli dengan berbahaya oleh Suan Yuanrou, memiliki tatapan sial, dan pupil matanya yang besar menunjukkan kengerian yang ekstrim. Dia meraung, Kakak Bai, hati-hati di belakangmu. Dalam tatapan ngeri Sima Tianxiao, waktu di belakang Bai Rongsheng berbalik dengan sangat cepat, dan kepala besar Tan Yun yang telah jatuh ke dalam Glory Void meroket dan mendarat di mayat tanpa kepala, pulih seperti sebelumnya. Ada apa di belakangku? Bai Rongsheng mengerutkan kening, tiba-tiba, merasakan niat membunuh yang kuat, menyerang dari belakang. Dia berbalik dengan tiba-tiba, Tan Yun, yang setinggi 1000 kaki di depan matanya, menghancurkan kekosongan dengan kaki kanannya yang besar, seperti bukit yang bergulir ke arahnya. Kamu jelas dibunuh olehku, kenapa kamu tidak mati? Bai Rongsheng berteriak ngeri, menghindar di sisi kanan tubuhnya. Tidak ada komentar.
Ketika Tan Yun terdengar dengan niat membunuh, ujung kaki kanannya menginjak bahu kiri Bai Rongsheng. Tidak, retakan. Bai Rongsheng meratap seperti babi, bahu kanannya meledak, darah memercik, lengannya yang patah terbang ke tubuhnya, dan tubuhnya jatuh ke udara. Tan Yun tidak terus mengejar, karena dia menemukan bahwa Bai Rongsheng layak menjadi pembangkit tenaga listrik Sein King kelas 9. Pada saat ini, dia telah berhenti jatuh dan melangkah ke udara. Ada sentuhan kekecewaan pada murid raksasa Tan Yun. Dia tidak menyangka reaksinya akan begitu cepat. Dia baru saja kehilangan lengan bukannya diinjak sampai mati sendirian. Tan Yun diam-diam berkata, sekarang saya telah menggunakan kekuatan magis arus balik waktu, sangkar ruang angkasa, dan tubuh Tuan Hongmeng, hanya baju besi kematian dan sumber cahaya yang belum digunakan. Memikirkan hal ini, Tan Yun menunjukkan ketegasan di matanya. Dia memutuskan untuk melukai Bai Rongsheng lagi bahkan jika dia terluka parah. Kemudian, dia akan menggunakan kekuatan magisnya untuk pulih seketika. Hanya dengan cara ini peluang membunuh Bai Rongsheng dapat ditingkatkan. Armor Dewa Kematian. Dalam pikiran Tan Yun, baju besi Dewa Abadi menghilang, dan segera, baju besi Dewa Hitam muncul di permukaan tubuh 10.000 sang. Saat baju besi kematian mengembun, napas Tan Yun menjadi semakin keras. Membunuh. Tan Yun memegang pedang suci untuk membunuh Bai Rongsheng, benar-benar putus asa. Tusuk, tusuk. Dalam percikan api, Bai Rongsheng, yang kehilangan lengan kirinya, memegang pedang di tangan kanannya, dan sedikit lebih cepat dari Tan Yun, meninggalkan luka pedang besar di armor kematian Tan Yun. Setelah beberapa saat, Deat Armor Tan Yun rusak, dan darah mengalir dari Deat Armor. Pompa. Saat Bai Rongsheng memotong otot tangan kiri Tan Yun dengan pedang, Tan Yun mengambil kesempatan itu, melemparkan pedang suci di tangan kanannya, dan menamparkan Bai Rongsheng. Bai Rongsheng merasakan pusaran langit dan bumi. Ketika dia berdiri kokoh di kehampaan, dia merasa bahwa tulang rusuk dadanya ditutupi dengan retakan jaring laba-laba, organ-organ dalamnya bergeser, dan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, dia tertawa, karena dia menemukan bahwa Tan Yun lebih terluka daripada dirinya sendiri. Cepat atau lambat akan membunuh Tan Yun sendirian. Jing Yun, paling-paling sebentar lagi, tuan muda ini akan membunuhmu. Suara Bai Rongsheng tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Aku ingat, aku ingat. Jing Yun, permukaan tubuhmu adalah baju besi kematian, yang juga merupakan kekuatan supernatural dari Hongmeng Supreme, dan alasan mengapa kamu tidak mati sekarang adalah karena kamu menggunakan waktu yang berlawanan. Kamu, siapa kamu? Tan Yun yang terluka menyeringai dan berkata, kakek tidak akan memberitahumu sekarang, tetapi kakek berjanji bahwa dia akan memberitahumu ketika kamu mati. Aku sangat marah, aku mencari kematian. Bai Rongsheng berteriak marah dan hendak menyerang Tan Yun. Tiba-tiba suara tragis si Matian Xiao datang dari Void Hongmeng di belakangnya. Ah! Jangan bunuh aku. Bai Rongsheng melihat ke belakang tiba-tiba, pemandangan di depannya membuatnya merasa ketakutan. Menusuk. Suan Yuanrou lah yang menikam leher si Matian Xiao dengan pedang dewa. Kemudian, Li Yingnya terbang di sekitar leher si Matian Xiao dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah itu, Suan Yuanrou berdiri di udara dengan pedang berkeringat. Adapun si Matian Xiao, yang setinggi 800 meter, garis darah muncul di lehernya. Kemudian, garis itu menjadi lebih besar dan lebih besar, darah menyembur keluar, dan kepala besar itu jatuh dari lehernya. Suan Yuanrou sudah memenggal kepalanya dengan memegang pedang. Ketika jiwa Raja Suci si Matian Xiao dan 9 janin Raja Suci terbang keluar dari mayat, sosok Suan Yuanrou melintas dan membunuhnya dengan pedang. Bang-bang, kepala dan mayat tanpa kepala si Matian Xiao jatuh ke dalam kekosongan Hongmeng, dan ketika mereka jatuh di depan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, mereka dihancurkan oleh kekuatan formasi. Tidak ada tulang yang tersisa. Wow, kelelahan? Suan Yuanrou terbang ke sisi Tan Yun, menatap Bai Rongsheng, memikirkan kata-katanya yang sembrono sebelumnya, matanya yang indah penuh dengan cahaya dingin, dan dia mengatakan setiap kata, aku harus membunuhmu. Bunuh aku, itu tergantung padamu. Bai Rongsheng, yang kehilangan lengan kirinya dan terluka, tiba-tiba tertawa dan tertawa, permintaan itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Saya tidak peduli apa identitas Anda, tetapi Tuan Muda ini memberitahu Anda bahwa jika Anda berada di alam yang sama dengan Tuan Muda ini secara alami bukan lawan Anda. Tapi sekarang,
Haha, Jing Yun terluka parah, dan kamu masih ingin membunuh tuan muda ini. Iya, tuan muda inilah yang membunuh kalian berdua. Detik berikutnya, Bai Rongsheng sepertinya melihat sesuatu yang menakutkan, seolah-olah dia tiba-tiba terjepit di tenggorokannya, dan ejekan itu tiba-tiba terputus. Ini, sumber kekuatan supranatural Hongmeng Supreme. Bai Rongsheng ketakutan. Bai Rongsheng telah melihat desas-desus tentang sumber cahaya dari catatan klasik. Rumor mengatakan bahwa setelah Hongmeng Supreme menggunakan sumber cahaya, tidak peduli seberapa serius cederanya, dia bisa langsung pulih. Pada saat ini, di depan matanya, Tan Yun, yang begitu tinggi dan terluka, muncul di atas kepalanya sebuah sumber cahaya yang besar. Selanjutnya, adegan yang paling dia khawatirkan benar-benar terjadi. Setelah sumber cahaya hancur, cairan kehidupan yang kaya menyelimuti Tan Yun. Saat berikutnya, tubuh Tan Yun yang terluka parah pulih secara ajaib seperti sebelumnya. Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuhan Hongmeng, menatap Bai Rongsheng dalam kekosongan Hongmeng, dan berkata, Bai Rongsheng, kamu baru saja berani tidak menghormati tunanganku, jadi aku berjanji kamu akan mati dengan menyedihkan nanti. Mendengar itu, Bai Rongsheng tahu betapa sengitnya dia menghadapi Tan Yun dan Xuan Yuanrou, dia mengaku, ayo. Hari ini, bahkan jika tuan muda meninggal hari ini, dia akan menahanmu. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air, dan nyala api berkabut membakar kepala Bai Rongsheng, tetapi itu membakar jiwa Raja Suci untuk meningkatkan kekuatannya. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Xuan Yuanrou tampak serius, atau kita juga harus membakar jiwa Sage Agung? Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, bodoh kecilku, aku tidak ingin kamu menderita rasa sakit membakar jiwa suci yang agung. Jika Anda memikirkannya, jiwa Raja Suci bakar diri adalah busur tanpa membalikkan panah. Jika dia terganggu, dia akan menderita serangan balasan yang parah. Jika tidak terganggu, dia hanya akan bisa bermain untuk paling lama 1 jam. 1 jam kemudian, dia juga akan mendapat serangan balik. Saat itu, akan mudah bagi kita untuk membunuhnya. Dan sekarang, kita hanya perlu mengendalikan Senzu, menghindari dia dan waktunya, dan diperkirakan kita akan bisa membunuhnya hidup-hidup. Setelah mendengarkan, Xuan Yuanrou tersenyum, lihat, aku lupa tentang ini. Kalian berdua siap mati. Bai Rongsheng, yang menderita dari bakar diri jiwa Saint King, tampak mengerikan seperti hantu. Pada saat yang sama, ia memiliki sinar vitalitas untuk bertahan hidup. Mungkin setelah dia membakar dirinya sendiri pada jiwa Raja Suci, dia bisa membunuh kedua Tan Yun, jadi dia bisa hidup. Apakah kamu siap untuk mati? Tan Yun tiba-tiba tersenyum. Dia menatap Bai Rongsheng seolah-olah melihat pena yang memalukan, sejujurnya, yang paling ingin saya lihat adalah jiwa Raja Suci bakar diri Anda. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami dengan membakar jiwa Raja Sucimu sendiri? Hahaha, aku bertanggung jawab untuk memberitahumu bahwa kamu tidak hanya tidak bisa, sebaliknya, kamu akan menggali kuburanmu sendiri. Omong kosong. Bai Rongsheng memegang pedang ilahi dan membunuh dengan mengancam ke arah Tan Yuner. Tepat ketika dia akan membunuh dua Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi ketinggian normal, dia mengorbankan manusia tertinggi Zun Senzu, mengambil Xuan Yuanrou dan terbang ke Senzu, mendorong Senzu ke 1.000.000 kaki, jauh dalam sekejap mata. Melihat adegan ini, Bai Rongsheng tiba-tiba merasakan firasat buruk. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Tan Yun mengatakan bahwa dia telah membakar dirinya sendiri jiwa Raja Suci, dia telah menggali kuburnya sendiri. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengejarmu. Bai Rongsheng memegang pedang suci dan mulai mengejar Tan Yun dengan panik. Tan Yun mencibir, memanipulasi Senzu dan selalu melarikan diri ketika Bai Rongsheng hendak mengejar. 10 kali seperti ini, 100 kali seperti ini, Bai Rongsheng bisa menanggungnya. Dia tahu bahwa Tan Yun mempermainkan dirinya sendiri dan ingin melihat leluconnya sendiri. Jika dia marah, itulah yang diinginkan Tan Yun. Karena itu, dia bersikeras untuk tidak marah. Tetapi setelah setengah jam berlalu, dia diejek oleh Tan Yun berkali-kali, wajahnya memerah karena marah, dan akhirnya dia tidak tahan. Rumput, Jing Yun, kamu binatang, jika kamu memiliki benih, hentikan dan lawan tuan muda ini sampai mati. Bai Rong meraung marah. Di Senzu, Tan Yunfu tersenyum, Xuan Yuanrou meraih lengan kanan Tan Yun dan tertawa dan berkata, sangat menyebalkan. Anjing ini selalu menggonggong. Tidak apa-apa, aku akan mengatur penghalang.
Tan Yun tersenyum tipis, melambaikan tangan kanannya, dan mengatur penghalang kedap suara di sensu. Melihat adegan ini, Bai Rongsheng menjadi gila. Tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Bai Rong sangat marah hingga otaknya membengkak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri, "Iya, karena saya tidak dapat mengejar mereka, maka saya tidak akan mengejar mereka, dan menunggu mereka menembak saya." Setelah itu, Bai Rongsheng duduk bersila di kekosongan Hongmeng. Hah? Tidak mengejar. Tan Yunjian mengerutkan kening, bertanya-tanya di mana Bai Rongsheng bernyanyi. Tan Yun, mungkinkah dia bingung, lupa bahwa dalam setengah jam, dia akan digigit oleh jiwa Raja Suci. Suan Yuan Rou berpikir sejenak dan berkata, bukankah dia benar-benar marah? Tan Yun menjawab dan memutuskan untuk mengujinya, jadi dia mengangkat penghalang kedap suara, dan tersenyum, nama keluarga Bai, apakah Anda mengizinkan saya mengambil inisiatif? Betul sekali. Bai Rongsheng menyeringai dan berkata, karena tuan muda saya tidak dapat menyusul Anda, saya menghabiskan waktu dengan Anda di sini, bagaimanapun, tuan muda saya punya banyak waktu. Mendengar ini, Tan Yun tertawa keras, cucu Bai, kamu benar-benar bingung. Kakek dengan ramah memberitahu Anda bahwa Anda tidak punya banyak waktu. Setelah setengah jam, kekuatan yang Anda kumpulkan dengan membakar jiwa Raja Suci tidak hanya akan mundur, tetapi juga akan dilawan. Pada saat itu, apakah kamu pikir kamu masih punya waktu untuk hidup? Kata-kata Tan Yun seolah menjadi pengingat, tapi nyatanya menyayat hati. Itu benar, itu serangan jantung. Dengan kata lain, Tan Yun memberitahu Bai Rongsheng bahwa Anda hanya memiliki setengah jam lagi untuk bertahan hidup. Yang paling ditakuti orang adalah siksaan waktu sebelum kematian. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Tan Yun, Bai Rongsheng tiba-tiba terbangun, dan segera menjadi sangat marah sehingga dia menyemburkan darah. Aku sangat marah, aku juga. Bai Rongsheng meraung, mengejar Tan Yun dengan panik lagi. Waktu berlalu tanpa disadari, dan segera setengah jam berlalu. Bai Rongsheng, yang mengejar Tan Yun, menjerit, darah Kikiau melonjak, dan dia merasakan sakit kepala yang membelah. Jelas, dia mendapat serangan balik. Ah! Bai Rongsheng, yang kehilangan lengan kirinya, memegang pedang di tangan kanannya, menyerah mengejar Tan Yun, dan bergegas menuju formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, mencoba membuka medan perang dan melarikan diri untuk hidup. Meskipun Tan Yun tahu bahwa dia tidak hanya tidak bisa melarikan diri, tetapi dia akan dihancurkan oleh kekuatan formasi dan mati, tetapi Tan Yun masih tidak ingin dia mati. Tepatnya, saya tidak ingin mati begitu bahagia. Rower, kamu menungguku di sensu, aku akan membunuhnya. Tan Yun berkata, melompat dari sensu dan menukik ke Bai Rongsheng. Bai Rongsheng menemukan bahwa setelah Tan Yun mengejarnya, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dia tahu bahwa jika dia menyerang Tan Yun sekarang, itu tidak akan berbeda dengan ngengat yang sedang memadamkan api. Tepat ketika Bai Rongsheng hendak terbang ke tepi medan perang, dia putus asa. Wow, tapi itu adalah seberkas cahaya ungu yang melewati kepalanya, lalu jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun yang berdiri di langit, menghalanginya dari jauh. Jing Yun, bahkan jika aku mati, kamu dan Suan Yuan Rou akan dikuburkan untukku. Bai Rongsheng berkata, alisnya tiba-tiba menonjol. Melihat adegan ini, hati Tan Yun bergidik, dan segera, dengan seringai di wajahnya, dia berkata, mau meledakkan 9 janin Raja Suci di kolam spiritualmu. Kanibal mengatakan mimpi, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk meledak? Hahaha. Bai Rongsheng berdarah dari 7 lubangnya, dan tertawa liar, melihat kematian sebagai rumahnya, saya adalah Raja Suci, saya mengakui bahwa saya bukan lawan Anda, tetapi jika saya ingin meledak, Anda tidak dapat menghentikannya. Jing Yun, tuan muda ini ingin kamu dan Suan Yuan Rou dikuburkan bersamamu. Bersiaplah untuk mati bersama tuan muda ini, hahaha. Ledakan aku. Pada saat Bai Rongsheng hendak meledak, Tan Yun menggunakan murid surgawi Hongmeng-nya, sepasang murid yang bersinar dengan lampu merah ajaib. Ketika Bai Rongsheng melihat murid kembar Tan Yun, dia tercengang seperti ayam kayu. Meninggalkan penghancuran diri. Ketika suara terkutuk Tan Yun terdengar di benak Bai Rongsheng, kepalanya yang bengkak segera kembali normal. Memanggil. Tan Yun menjentikkan jarinya, sinar kekuatan suci menyerap alis Bai Rongsheng, membatasi kolam spiritualnya, dan segera menyingkirkan murid surgawi Hongmeng. Setelah Bai Rongsheng terbebas dari kelambanan hidup dan mati, dia sedikit bingung.
Mengapa saya tidak meledakkan diri saya sendiri? Dan bagaimana kolam spiritual saya di penjara? Bai Rongsheng ketakutan, apa yang terjadi? Terjebak. Tan Yun berdiri di udara dan menamparkan Bai Rongsheng dengan backhand. Wow, Tan Yun melintas di udara dan muncul di sebelah Bai Rongsheng, tangan kirinya mencubit leher Bai Rongsheng, matanya bersinar kedinginan, wanita Lao Su, apakah kamu ingin terlibat juga? Pah! Tan Yun mengambil seteguk air dan meludahkannya ke wajah Bai Rongsheng. Bai Rongsheng dijepit oleh leher Tan Yun, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, matanya menatap Tan Yun penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ratusan kali. Ledakan. Dengan suara, Tan Yun menendang kaki Bai Rongsheng dengan kaki kanannya. Bai Rongsheng meringkuk kesakitan, dan butiran keringat mengalir dari dahinya. Bai Rongsheng, hari ini aku membuatmu harus mati. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, tapi kamu tidak perlu takut kesepian, karena di masa depan, aku tidak hanya akan membunuh pamanmu, dewa tertinggi, tetapi juga ayahmu, kamu Dewa Hongmeng. Keluarga Jibai dicabut, tidak meninggalkan siapapun. Setelah itu, Tan Yun membubarkan arai Excalibur Hongmeng, dan membawa 11 Hongmeng Excalibur dan pedang Excalibur Hongmeng ke dalam pikirannya. Segera, Tan Yun mencubit tangan kiri Bai Rongsheng di lehernya, dan kekuatan suci menembus dagunya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Pergi ke neraka. Tan Yun berkata, tangan kirinya tiba-tiba mengendur, dan Bai Rongsheng jatuh ke lautan api di bawah. Bai Rong lahir di lautan api dan terus bergulir. Hanya dalam 3 napas, dia berhenti bergerak, dan setelah beberapa saat, dia terkubur di lautan api dan berubah menjadi ketiadaan. Hanya sebuah cincin di lautan api yang mengatakan bahwa Bai Rongsheng telah muncul di lautan api. Pada saat yang sama, di luar God Swallowing Fierce Abyss, Origin of the Sea of God yang luas, Mu Zentianzun menemukan bahwa lampu kehidupan Bai Rongsheng, raksasa Titan, dan Sima Tianxiao telah padam. Wajah Fananya sangat cemas, dan dia melihat Chaos Tianzun dan Sueying Tianzun di sampingnya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begitu banyak orang mati? Begitu banyak orang yang dia maksud secara alami termasuk orang-orang yang dibunuh oleh Tan Yun dan kera emas di Gunung Salju. Aku tidak tahu. Chaos Tianzun tampak serius, sepertinya orang-orang muda dari 3 dewa utama mengalami masalah di dalam. Saat berbicara, Tianzun Chaos menatap Li Xin dan lampu kehidupan Li Ximin yang melayang di depannya, dan berdoa diam-diam. Agar anak-anaknya tidak pernah mendapat masalah. Setiap kali dia merasa tidak nyaman, dia akan bergumam pada dirinya sendiri, kakak dan adik mereka dilindungi oleh Jing Yun, tidak akan ada apa-apa, tidak boleh ada apa-apa. Pada saat ini, Sueying Tianzun mengangkat alisnya dan berkata, mungkinkah orang-orang muda dari 3 dewa utama yang memiliki konflik satu sama lain yang menyebabkan seseorang mati? Mereka berani. Chaos Tianzun berkata dengan dingin, saya telah memerintahkan mereka sebelumnya. Siapapun yang berani membunuh satu sama lain tidak akan pernah tanpa ampun. Tianzun percaya bahwa mereka tidak punya nyali untuk melanggar perintah. Ketika ketiga Tianzun berkomunikasi, Tan Yun membawa Suanyuan Rou dan terbang keluar dari gua. 4 jam kemudian, Tan Yun terbang keluar dari lembah magma dan terbang di depan Li Xin dan Li Ximin. Melihat Tan Yun kembali dengan selamat, saudara dan saudari itu akhirnya lega. Bagaimana? Apakah kamu menemukan apinya? Li Xin bertanya, apakah ada bahaya di dalam? Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, saya menemukan tinder, semuanya berjalan dengan baik, tidak ada bahaya. Adapun tidak memberitahu 2 saudara lelaki dan perempuan tentang membunuh para Titan, Sima Tianxiao, dan Bai Rongsheng, bukan karena Tan Yun tidak mempercayai mereka, tetapi Tan Yun merasa itu tidak perlu. Li Ximin membuka mulutnya dan berkata, saudara Jingxian, ada lebih dari 9 tahun tersisa sebelum waktu yang disepakati untuk meninggalkan God Swallowing Fierce Abyss. Kemana kita akan pergi sekarang? Tan Yun berkata dengan jujur, di God Swallowing Abyss, ada tempat bernama Deat Canyon. Aku mendengar laba-laba Dewa Api Pembakaran mengatakan bahwa di Deat Canyon, ada 3 jenis api surgawi tingkat tinggi dengan atribut es. Terutama ada benih api dewa tingkat rendah dengan atribut api, aku ingin menemukannya. Apa? Selain api para dewa, ada api para dewa. Li Xin terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Li Ximin. Anda harus tahu bahwa api para dewa dan api para dewa adalah hal-hal yang tidak dapat ditemukan. Yah, kakakku dan aku akan menemanimu. Setelah kami menemukan api, itu semua akan menjadi milikmu.
Li Xin segera berkata. Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata dengan jujur, hanya saja di Grim Reaper Canyon, dikatakan bahwa ada binatang buas yang kuat yang tidak dapat diprediksi. Aku tidak bisa membiarkanmu menemaniku dalam bahaya, jadi aku ingin mengirimmu ke tempat yang aman, dan kemudian Rower dan aku akan kembali padamu setelah kembali dari Deat Canyon. Tanpa menunggu Li Ximin berbicara, Li Xin berkata, aku ingin pergi bersamamu. Aku tidak takut bahaya. Aku tahu kamu tidak takut bahaya. Tan Yunxing berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, tapi, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Aku berjanji pada ayahmu bahwa jika kamu ingin melindungimu, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi, ketika Li Xin ingin mengatakan sesuatu, Li Ximin berkata, kakak Jingxian benar, dengarkan saja pengaturan kakak Jingxian. Li Xin tiba-tiba memikirkan sesuatu, Jing Yun, bukankah kamu memiliki menara Lingqiao? Bukankah lebih baik jika kamu membiarkan saudaraku dan aku tinggal di dalam? Selain itu, ayah memintamu untuk melindungi kakakku dan aku. Apakah kamu begitu lega membiarkan aku dan kakakku pergi? Bagaimana jika kakakku dan aku bertemu dengan binatang Saint King kelas 9 setelah kami meninggalkanmu? Tan Yun berkata, kesempatan semacam ini sangat kecil. Kamu bersembunyi, bagaimana kamu bisa ditemui oleh Saint King Beast yang kuat? Jika kamu tinggal di Menara Lingqiao, kalau, jika aku gagal memprediksinya, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup. Alasan mengapa Tan Yun ingin membawa saudara dan saudari itu pergi adalah karena dia khawatir begitu dia menghadapi bahaya di Deat Canyon, dia bisa dengan berani meminta Xiao Longshe untuk membantunya. Dan jika dua saudara laki-laki dan perempuan hadir dan melihat tubuh asli Xiao Longshe, begitu mereka mengatakannya, itu akan diteruskan ke Chaos Supreme, telinga Changsun Xuanqi akan menyebabkan masalah. Karena Tan Yun curiga bahwa Chaos Supreme adalah putri dari cucu tertua di alam semesta terakhir. Setelah itu, dia tahu bahwa Xiao Longshe adalah tunggangan ayahnya di alam semesta terakhir. Karena itu, Tan Yun tidak mau mengambil keduanya. Li Xin tersenyum dan berkata, Jing Yun, itu keputusannya. Kakakku dan aku akan tinggal di menara tinggimu. Setelah Tan Yun terdiam beberapa saat, dia dengan sungguh-sungguh berkata, tidak apa-apa, tapi setelah kamu masuk, aku akan menutup menara Lingqiao. Jika kamu menelan giok dewa, aku akan mundur, dan aku akan setuju. Aku tidak punya masalah, aku mendengarkan gadis Xin. Li Ximin tersenyum. Oke, aku setuju. Li Xin segera setuju. Dalam hatinya, sangat senang tinggal bersama Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa Li Xin tulus kepada Tan Yun. Setelah keputusan itu, Tan Yun mengorbankan menara Lingqiao, memungkinkan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu masing-masing memasuki retret ke-6 dan ke-7. Kemudian, pada pemikiran pertama Tan Yun, larangan gerbang lantai 6 dan 7 dibuka. Dengan cara ini, saudara dan saudari tidak akan dapat mendeteksi apa yang terjadi di luar. Setelah Tan Yun menerima menara Lingqiao di telinganya, dia mengendarai Shenzhou untuk membawa Xuan Yuanrou, dan melaju menuju Deat Canyon yang jauh di bawah bimbingan Xiao Dia. Waktu itu seperti air, 2 tahun kemudian. Ketika Tan Yun mengendarai Shenzhou dan membawa Ruer, dan hendak mencapai Deat Canyon, dia memikirkan suara hati ungu dan binger di benaknya. Kedua api besar itu memberitahu Tan Yun bahwa api itu telah disempurnakan. Tan Yun sangat senang, dan dia mengorbankan menara surgawi tinggi. Memasukinya, api Hongmeng, yang telah dipromosikan ke tahap awal tingkat ke-26, dikumpulkan ke telapak tangan kanan, dan api es Hongmeng, yang telah memasuki langkah ke-26, dikumpulkan ke telapak tangan kiri. Kekuatan api Hongmeng dapat secara instan mengubah artefak tingkat rendah tingkat 9 menjadi abu, api es Hongmeng dapat melelehkan artefak kelas menengah tingkat 9 menjadi ketiadaan. Setelah itu, Tan Yun meninggalkan menara Lingqiao, muncul di Shenzhou, menyingkirkan menara, dan di bawah bimbingan Xiao Longshe, terus berkendara menuju lembah kematian 100.000 sen jauhnya. Setelah beberapa saat, suara hormat Xiao Longshe terdengar di benak Tan Yun, Tuan kecil, ngarai kematian ada di sini. Iya, Tan Yun mengangguk dan mendongak, hanya untuk melihat ngarai besar di depannya. Dua puncak subur di pintu masuk ngarai terjun langsung ke awan, yang cukup menakjubkan. Xiao Tua, di mana api para penguasa surgawi tingkat tinggi dengan 3 atribut es dan api para dewa tingkat rendah dengan atribut api. Tan Yun berkata, api suci apa lagi yang ada di sana? Xiao Longsnake di menara Dewa Lingqiao dengan jujur berkata, kembalilah ke Tuan kecil,
Tiga jenis api Tianzun bermutu tinggi dengan atribut es adalah api Phoenix kuno, api misterius Tianqi, dan api roh ungu. Api Phoenix kuno yang liar, di Gunung Suci kuno yang liar di kedalaman Deat Canyon, ada burung ilahi kuno, penjaga King Luan kuno. King Luan kuno yang liar sudah menjadi binatang Raja Suci kelas 3 10 juta tahun yang lalu. Ia tidak memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi. Selama 10 juta tahun, sekarang seharusnya menjadi binatang Raja Suci kelas 4. Tidak mudah untuk dipusingkan. Jika pemiliknya menemukannya, berhati-hatilah. Mendengar ini, Tan Yun terkejut. King Luan kuno, tetapi eksistensi yang sangat kuat. King Luan kuno adalah eksistensi paling kuat di antara 6 protos King Luan yang agung. Bahkan jika itu adalah Saint King Beast kelas 4, kemampuannya untuk melompati tantangan bukanlah yang bisa aku tandingi. Tuan, Anda benar. Xiao Longshe berkata dalam transmisi suara, meskipun kekuatan budak lama sangat berkurang, budak tua itu masih yakin bahwa itu dapat ditandingi secara merata. Tuan kecil, dan benih api dewa tingkat rendah dengan atribut api, King Luan Jian, juga ada di gunung kuno yang sepi. Meskipun Huanggu King Luan hanya Raja Binatang Suci kelas 4, itu masih penguasa di Deat Canyon. Sejauh budak tua tahu, banyak binatang Raja Suci kelas 9 di Deat Canyon tidak berani masuk ke wilayahnya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Tan Yun jatuh ke dalam perenungan singkat, dan berkata melalui transmisi suara, "Yah, aku tahu, kita tidak akan pergi ke Gunung Suci kuno. Ayo pergi dulu untuk mengumpulkan api Tianqi Suanyin dan api ilahi roh ungu dengan atribut es lainnya. Mari kita bicara, di mana kedua api Tianzun ini." Xiao Longsnake berkata dengan jujur, api Tianqi Suanyin ada di timur jauh Danau Es Tianqi di kedalaman lembah kematian. Di dasar Danau Tianqi Binghu, ada tempat yang disebut Jurang Tianqi. Ada naga dewa kuno di Jurang Tianqi. Naga dewa kuno semacam ini disebut naga dewa berkepala 9. Itu telah ada 380 juta tahun lebih awal dari naga itu. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, mereka adalah protos suka berteman dan sulit untuk dihadapi. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, lanjutkan." Itu Tuan kecil. Xiao Longshe menjelaskan, api Dewa Roh Ungu, di hutan kematian jauh di dalam ngarai kematian. The Grim Reaper Canyon terkenal karena hutan Grim Reaper. Apa solusinya? Tanya Tan Yun. Xiao Longshe berkata dalam transmisi suara, karena ada banyak roh jahat ungu di hutan kematian. Roh-roh jahat ini dilahirkan dengan kemampuan untuk memenjarakan divine power orang. Begitu manusia dan protos lain masuk, mereka tidak bisa memobilisasi divine power di tubuh mereka, dan mereka juga akan kehilangan kemampuan untuk terbang di udara. Pada saat ini, roh-roh jahat ungu akan menyerang dengan ganas. Biasanya, tidak ada protos yang berani masuk tanpa izin ke Deat Forest. Karena protos yang masuk, sulit untuk keluar lagi, sehingga disebut Deat Forest. Mendengar ini, Tan Yunjian mengerutkan kening, "Xiao tua, roh jahat ungu adalah protos yang hanya ada di alam semesta terakhir, kan?" "Iya, Tuan kecil." Xiao Longshe menjawab. Tan Yun berkata, "Ingatan saya di alam semesta terakhir telah menghilang. Saya hanya melihatnya di musik klasik. Roh jahat ungu cukup kuat dan cakarnya seperti alat ilahi. Saya hanya tidak tahu seberapa kuatnya." "Xiao tua, apakah kamu tahu?" Budak tua itu tahu. Xiao Longshe berkata dengan jujur, roh jahat ungu dari binatang suci agung sama kuatnya dengan artefak tingkat ke-7, dan roh jahat ungu dari binatang raja suci sebanding dengan artefak kelas 8, ditambah mereka memiliki perlindungan ilahi, dan kekuatan serangan mereka bisa dibayangkan. Selain itu, mereka sangat cepat, dapat dikatakan bahwa mereka datang dan pergi tanpa jejak. Sangat sulit. Tan Yun tampak terkejut. "Iya, Tuan kecil, itu benar." Xiao Longshe tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Tuan kecil, berapa banyak level yang telah Anda kultivasikan tubuh Tuan Hongmeng?" Tan Yun berkata, "Itu telah memasuki tahap skala kecil tingkat ke-23. Anda dapat merobek artefak tingkat rendah tingkat 7 dengan tangan kosong. Jika baju besi kematian dipadatkan, Anda dapat menghancurkan tingkat rendah tingkat 8. Artefak. Meskipun aku memiliki Harmony Flame dan Harmony Ice Flame, aku mungkin tidak bisa mundur di hadapan mereka." Xiao Longshe mengangguk setuju, "Tuan kecil, kemana Anda berencana untuk pergi dulu?" Mata Tan Yun berkedip, dan transmisi suara berkata, "Saya memiliki banyak musuh di jurang menelan dewa. Setelah saya diburu,
selama saya memperkenalkan musuh ke dalam hutan kematian, maka baik saya maupun musuh tidak akan dapat menampilkan kekuatan magis mereka. Dagingnya bisa membunuh mereka semua. Jadi, saya memutuskan untuk pergi ke Danau Es Tianqi untuk mencari api Tianqi Suanyin, lalu ke gunung kuno yang sepi, dan akhirnya ke hutan kematian. Setelah transmisi suara, Tan Yun memberitahu Suan Yuanrou tentang rencana selanjutnya dan lokasi 4 spesies api di lembah kematian. Setelah Suan Yuanrou mendengar ini, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya, dan dia menyadari bahwa Deat Canyon memang layak, dan mencari api di dalamnya berbahaya. Suan Yuanrou menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan tegas, selama Anda mendapatkan 4 jenis api ini, setelah api Hongmeng dan api es Hongmeng ditelan, Anda akan dapat sangat maju. Ini adalah kesempatan langka, tidak peduli seberapa berbahayanya, aku akan menemanimu sampai akhir sampai kamu mendapatkan 4 jenis api. Tan Yun tersenyum sedikit, dan dengan lembut memeluk Suan Yuanrou di tangannya, matanya tegas, tidak peduli seberapa berbahayanya, dia akan melindungi Suan Yuanrou. Setelah Suan Yuanrou tinggal di pelukan Tan Yun untuk sementara waktu, dia berdiri berjinjit, Zhu Lips dengan ringan mencium wajah Tan Yun, dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Ya, dengan senyum bahagia di wajah Tan Yun, dia baru saja mengendarai Shenzhou ke Deat Canyon. Tiba-tiba, aum-aum, suara binatang menyerupai kehampaan yang robek. Tiba-tiba, di ngarai, sekelompok binatang suci besar, binatang berbentuk aneh, menatap ke langit, dan ketika mereka menemukan bahwa Shenzhou sedang mengemudi mereka naik ke langit dan mencoba mengejar. Namun, mereka terlalu lambat untuk mengejar. Waktu terbang seperti panah, Tan Yun telah mendorong Suan Yuanrou di Shenzhou, dan telah melakukan perjalanan melalui Deat Canyon selama setengah tahun, dan akhirnya mencapai kedalaman Deat Canyon. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, Tan Yun mengemudikan perahu Shenzhou yang tergantung di langit di atas danau yang luas. Melihat ke bawah, air danau yang luas berwarna hijau dan dalam, seperti kolam surgawi yang besar. Tan Yun menyingkirkan Shenzhou, saling memandang dengan Suan Yuanrou, mengambil napas dalam-dalam. Keduanya berubah menjadi 2 aliran cahaya dan menyelam ke bawah, mengambil 2 percikan ke Danau Es Tianqi. Apakah itu dingin? Tan Yun berbicara dengan Suan Yuanrou. Untung, Suan Yuanrou tersenyum dan berkata sambil tersenyum, tempat di mana Anda memiliki Anda hangat, bahkan di Tianqi Binghu ini. Rower, mulutmu semakin manis. Senyum bahagia muncul di wajah tampan Tan Yun, dan dia menasihati, pergi, selami dasar danau, dan pergi ke jurang Tianqi. Iya, Suan Yuanrou menganggukkan kepalanya, mengulurkan tangannya untuk memegang tangan kanan Tan Yun, 2 gadis emas dan gadis giok, jari-jari mereka saling bertautan dan menyelam ke dasar danau. Mungkin itu karena dewa dan naga berkepala 9 yang tinggal di Danau Es Tianqi. Tan Yun dan keduanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai dasar danau dan mereka tidak menemukan dewa yang hidup. Tuan kecil, ini dia, dan di bawah adalah jurang Tianqi. Pada saat ini, suara Xiao Longshe terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun membawa Suan Yuanrou ke bawah dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat celah besar di dasar danau dengan lebar sekitar 100.000 kaki dan panjang 1 juta kaki. Tuan kecil, ini adalah pintu masuk ke jurang Tianqi. Ada alam semesta di dalamnya. Semakin dalam areanya, semakin luas itu. Ini adalah sarang para dewa berkepala 9. Setelah kamu masuk, kamu harus lebih berhati-hati. Teguran Xiao Longshe datang dari pikiran Tan Yun. Yah, aku mengerti. Setelah Tan Yun mentransmisikan suara, dan Suan Yuanrou melihat ke bawah ke jurang Tianqi yang tak berdasar, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit frustrasi. Tan Yun, jurang Tianqi cukup rahasia. Kami tidak akan dapat menemukannya jika kami tidak dibimbing oleh Penatua Xiao. Suan Yuanrou berkata melalui transmisi suara, saya tidak berpikir orang lain akan menemukannya. Bahkan jika mereka menemukan tempat ini, mereka merasa ketakutan hanya dengan melihat jurang Tianqi, mereka mungkin tidak benar-benar berani masuk. Tan Yun bergema, masuk akal, tetapi untuk berjaga-jaga, kita masih harus berhati-hati. Setelah itu, Tan Yun memimpin Suan Yuanrou dan dengan hati-hati menyelinap ke jurang Tianqi. Dalam proses penyusupan, Tan Yun menemukan bahwa, seperti halnya Xiao Lao, semakin ke bawah, semakin luas areanya. Sesaat telah berlalu, 1 jam. Hingga 3 jam, Tan Yun memimpin Suan Yuanrou untuk akhirnya mencapai dasar jurang Tianqi. Ketika saya melihat sekeliling,
saya melihat vegetasi ganggang yang sangat besar, dan tanaman itu setinggi ribuan meter, seperti pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Selain itu, ada pegunungan yang tak berujung dan bergulir di dasar jurang Tianqi, cukup menakutkan dan menakutkan. Xiao tua, di mana api di Tianqi Suanyin? Tanya Tan Yun. Tuan kecil, jika kamu terbang 900.000 sen ke timur, kamu akan tiba di Gua Es, dan api Tianqi Suanyin ada di Gua Es. Mendengar itu, Tan Yun dan Suan Yuanrou melambat dan melaju di jurang Tianqi yang gelap dan suram, dengan hati-hati menuju ke timur. Dalam 900.000 sen, Tan Yun dan Suan Yuanrou bolak-balik untuk waktu yang lama sebelum tiba. Tan Yun dan dua orang mengintai di tanaman air seperti hutan, menjulurkan kepala mereka, tetapi melihat sebuah kotak besar yang dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi di depan mereka. Secara kasar, alun-alun menempati area seluas 30.000 sen. Di tengah alun-alun, sebuah gua es dengan ketinggian 1 juta kaki menonjol. Di belakang alun-alun dan di atas puncak-puncak di sisi kiri dan kanannya samar-samar terlihat, terdapat lubang-lubang besar dengan diameter puluhan ribu kaki. Tampaknya ada semacam keberadaan mengerikan yang bersembunyi di gua besar itu. Tuan kecil, gua besar di gunung adalah rumah gua para dewa berkepala 9. Ular Xiaolong di Menara Lingqiao berkata dengan suara serius, budak tua itu menyarankan agar Anda menyelinap ke Gua Es untuk mencuri api Tianqi Suanyin. Iya, setelah Tan Yun melewati transmisi suara, melihat ke samping pada transmisi Suan Yuanrou, apakah kamu tinggal di sini dan menungguku, atau kamu akan ikut denganku? Aku ingin bersamamu. Suan Yuanrou berkata melalui transmisi suara, jika Anda mengalami masalah, saya dapat membantu Anda. Oke. Mari kita gunakan teknik tembus pandang untuk menyelinap masuk. Setelah Tan Yun mentransmisikan suara, dia dan Suan Yuanrou menggunakan teknik tembus pandang untuk menahan napas, perlahan-lahan melangkah keluar dari tanaman air seperti hutan dan masuk ke alun-alun. Tan Yun dan Suan Yuanrou berjalan sangat lambat, karena mereka tahu bahwa jika kecepatannya meningkat, itu akan mendorong air di sekitarnya, yang mungkin mengungkap keberadaan mereka dan mengantar dewa berkepala 9 di Gua Xiongfeng. Kedua Tan Yun yang berjalan di air perlahan-lahan mengangkat kaki kiri mereka dan meletakkannya perlahan, menambahkan tampilan melihat ke kiri dan ke kanan, yang cukup lucu. Dengan cara ini, dua Tan Yun diam-diam berjalan di alun-alun besar selama 1 jam sebelum mereka datang ke Gua Es. Tiba-tiba, tubuh halus Suan Yuanrou bergetar, dan sentuhan kejutan muncul di matanya yang indah. Dia menunjukkan jari Gioqian-qian dan menunjuk ke sisi kiri pintu masuk Gua Es. Tan Yun melihat ke samping, dan pemandangan di depannya cukup mengejutkan. Di mata saya melihat naga dewa berkepala 8 berwarna merah darah, dengan ketebalan 300 meter dan panjang 100.000 meter. Penatua Xiao, bukankah kamu mengatakan bahwa naga ilahi berkepala 9 ada di jurang Tianqi? Mengapa naga ilahi kuno ini hanya memiliki 8 kepala? Tanya Tan Yun. Tuan kecil, kamu tidak tahu. Xiao Longshe menjelaskan, Tuhan telah merampas kemampuan mereka untuk melompati tantangan, tetapi mereka masih dapat memiliki tempat di alam semesta terakhir, karena Tuhan telah mencabut mereka dari tantangan lompatan katak. Pada saat yang sama, itu memberi mereka kemampuan untuk memiliki 9 kehidupan. Kepala adalah kehidupan, dan kalajengking dewa berkepala 8 ini berarti telah mati sekali, jadi hanya 1 kepala yang hilang. Jadi itu masalahnya. Tan Yun Chuanyin bertanya, benarkah selama 9 kepala dewa berkepala 9 dipotong, mereka akan mati dengan 9 nyawa? Tidak seperti itu. Xiao Longshe berkata dalam transmisi suara, hal ini diperlukan untuk memotong semua 9 kepala, dan naga dewa berkepala 9 dianggap mati sekali. Setelah kematian, naga dewa berkepala 9 akan langsung bangkit dan menjadi naga dewa berkepala 8. Jika semua 8 kepala dipotong, itu akan menjadi naga dewa berkepala 7 setelah kebangkitan. Mendengar ini, Tan Yun cukup terkejut, bakat semacam ini sangat menakjubkan dan menantang surga. Ada juga Tuan kecil, banjir dewa berkepala 9 sangat perseptif. Bahkan jika Anda menggunakan teknik tembus pandang, selama ia ingin melihat, ia dapat melihat Anda, dan ia juga dapat menemukan Anda bahkan jika Anda memegang tangan Anda, napas. Alasan mengapa kalajengking ilahi berkepala 8 ini tidak menemukanmu adalah karena ia tidak melepaskan kekuatan persepsinya. Dari sudut pandangnya, mungkin tidak terduga bahwa seseorang berani menyelam ke dalam jurang Tianqi. Setelah mendengarkan, Tan Yun Chuanyin mengatakan bahwa setelah dia mengerti,
dia merangkak dan berjalan melewati Dewa Jiao berkepala 8 yang mengantuk dan melangkah ke gua es dengan ketinggian 1 juta kaki. Saat dia masuk, Tan Yun melihat pemandangan di depannya, sangat bersemangat. Tapi di tengah gua es, sekelompok 6.000 meter, seperti api gunung putih, perlahan-lahan terbakar. Apa itu jika bukan api Tianqi Suanyin? Suan Yuanrou tidak menunggu untuk mendekat, dan sedikit gemetar dengan aura yin yang dipancarkan oleh api Tianqi Suanyin. Rower, bersabarlah sedikit, tunggu aku di sini. Tan Yun Chuanyin berkata, Tianqi Suanyin Huo tidak tahu mengapa, tanpa kebijaksanaan spiritual, itulah yang saya inginkan. Setelah saya mengambilnya, kami akan pergi. Oke, setelah Suan Yuanrou mentransmisikan suara, Tan Yun perlahan berada di bawah api Tianqi Suanyin. Dia tidak segera melepaskan api es Hongmeng, karena dia tahu bahwa begitu api es Hongmeng dilepaskan, itu pasti akan menyebabkan air danau di sekitarnya berfluktuasi dan membangunkan dewa berkepala 8 di luar gua es. Ibu, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Singkirkan api Tianqi Suanyin dulu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengulurkan tangan kirinya dan berkata dalam hatinya, Binger, cobalah untuk perlahan-lahan membungkus api Tianqi Suanyin, jangan terlalu banyak bergerak. Tuan, jangan khawatir, Binger mengerti. Pikiran Tan Yun bergema dengan suara kegembiraan yang tidak bisa dibendung. Untuk Binger, dia terlalu bersemangat untuk mendapatkan Tianqi Suanyin Fire. Aku lega mendengarmu mengatakan itu. Tan Yun bertukar dengan sepenuh hati, aksi. Binger patuh. Detik berikutnya, sekelompok api biru es setinggi 1 kaki, perlahan keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, dan kemudian perlahan meroket di gua es, 10 kaki, 100 kaki. Setengah jam kemudian, Hongmeng Bingyan meroket ke ketinggian yang sangat tinggi, dan kemudian perlahan-lahan berubah menjadi jaring pencakar langit raksasa, menutupi api Tianqi Suanyin. Tan Yun perlahan mengorbankan menara Lingqiao di telinganya, melayang di depannya. Ketika Hongmeng Bingyan mengambil api Tianqi Suanyin dan perlahan-lahan terbang menuju menara Lingqiao, para dewa berkepala 8 yang tidur di luar gua es tiba-tiba membuka 8 pasang murid raksasa. Di air danau yang bergelombang, Dewa berkepala 8 Jiao sedang berlayar 100.000 kaki, melihat ke belakang, ketika dia melihat pemandangan di gua es, itu sangat marah. Tidak pernah terpikir bahwa seseorang akan berani masuk ke wilayah klan banjir Dewa berkepala 9, dan bahkan manusia yang rendah hati akan mencuri api yin mendalam Tianqi. Mengaum. Setelah Dewa berkepala 8 Jiao mengucapkan mantra naga, dia mengucapkan kata-kata, dan suaranya yang dalam dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Kalian berdua manusia sialan, berani mencuri api Tianqi Suanyin tanpa memperhatikan. Saya pikir Anda tidak tahu bagaimana menulisnya. Begitu kata-kata itu jatuh, perahu ilahi berkepala 8 dengan cepat bergerak menuju Suan Yuanrou. Tan Yun, itu tidak baik, itu ditemukan. Teknik tembus pandang kami benar-benar tidak bekerja di bawah persepsinya. Suan Yuanrou tampak khawatir, memadatkan Sky Profound Ice Sword dan Sky Profound Ice Armor, dan menggunakan Spirit Ratchet Sky Profound Art dari gua es untuk membunuh banjir dewa berkepala 8. Membunuh. Pompa, lempar. Di air danau, Suan Yuanrou sangat cepat, seperti 8 pedang ilahi yang dipegangnya, dan hampir pada saat yang sama, dia memenggal 7 kepala dewa berkepala 8. Suan Yuanrou berurusan dengan binatang Saint King kelas 8, dan tentu saja tidak ada masalah dengan para dewa yang tidak memiliki kekuatan tantangan lompatan. Dalam semburan darah, hanya ada 1 naga ilahi dengan kepala yang tersisa. Pada saat ini, dia menyadari bahwa wanita suci kelas 6 di depannya sulit untuk dihadapi. Ketika hendak berbicara, Suan Yuanrou mengangkat cahaya pedang, dan memotong kepala terakhir. Detik berikutnya, naga ilahi kuno dibangkitkan lagi, berubah menjadi naga ilahi berkepala 7, dan 7 kepala Suan Yuanrou dipotong lagi. Dalam 3 napas berikutnya, para dewa kuno dibangkitkan lagi, dan dipenggal lagi oleh Suan Yuanrou, sampai hanya kepala terakhir yang tersisa. Ketika Suan Yuanrou benar-benar terbunuh, itu tidak memanggil yang lain, kata. Pada saat ini, Hongmeng Bingyan telah membungkus api Suanyin dari Tianqi, dan telah menembus ke menara Dewa Tan Yun Lingqiao. Setelah Tan Yun menerima menara Lingqiao di telinganya, dia mentransmisikan suara, Rower, tidak ada gerakan di luar gua es, yang berarti itu tidak mengganggu dewa berkepala 9 di rumah gua di 3 sisi, dari alun-alun. Tetap dan jangan panik, ayo pergi perlahan. Setelah Tan Yun mentransmisikan suara,
dia berjalan menuju Suan Yuanrou dengan ringan. Iya, Suan Yuanrou mengangguk dan mengirimkan suaranya. Namun, apa yang tidak diketahui Tan Yun dan Suan Yuanrou adalah bahwa darah di mayat naga banjir ilahi berkepala 8 telah menyebar dengan cepat di danau. Setelah beberapa saat, ketika Tan Yun dan Suan Yuanrou hendak melangkah keluar dari gua es, di ratusan rumah gua di antara puncak megah di 3 sisi alun-alun, para dewa berkepala 9 berjongkok, tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka mencium bau darah dari jenis yang sama. Pada saat ini, di puncak-puncak megah jauh di belakang alun-alun, naga dewa berkepala 9 dengan panjang 1.000.000 kaki dan ketebalan 8.000 kaki perlahan membuka matanya. Itu adalah Raja Banjir Dewa berkepala 9 di Jurang Tianqi. Ini bau darah orang, tidak enak. Dari puncak-puncak, Raja Banjir Dewa berkepala 9 melepaskan kesadaran binatang. Ketika Suan Yuanrou dan Tan Yun melangkah keluar dari gua es, kepanikan Xiao Longshe terdengar di benak Tan Yun, tidak. Tuan kecil, ada naga dewa berkepala 9 dengan binatang kaisar suci kelas 8 di jurang ganas Tianqi. Aku menemukan Anda. Apa? Kaisar suci kelas 8. Tan Yun terkejut. Tidak peduli seberapa kuat dia dan Suan Yuanrou melewati tantangan, mereka jelas bukan lawan mereka. Suan Yuanrou juga takut pada Huarong. Pada saat ini, raungan Raja Banjir Dewa berkepala 9, yang berisi kemarahan mengerikan, bergema di perairan dalam 1.000.000 sen. Kamu pria dan wanita anjing terkutuk, bunuh orang-orangku dan curi api Tianqi Suanyin Raja. Raja ini ingin kamu mati. Semua dewa berkepala 9 akan diperintahkan untuk membawa mereka berdua ke raja ini. Begitu kata-kata itu jatuh, suara hormat dan marah datang dari puncak agung di 3 sisi alun-alun, bawahan patuh. Bawahan patuh. Segera setelah itu, di puncak agung di kedua sisi alun-alun, dewa berkepala 9 sepanjang puluhan ribu kaki, memancarkan atmosfer 1 hingga 9 Raja Binatang Suci, menukik ke bawah menuju alun-alun dengan agresif. Ada sebanyak puluhan ribu, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Karena puncak megah di belakang alun-alun adalah yang terjauh dari alun-alun, ribuan naga dewa berkepala 9 di puncak megah di belakang juga bergegas menuju alun-alun. Raja Banjir Dewa berkepala 9 tidak mengejarnya, karena ia sedang berlari ke binatang kaisar suci peringkat ke-9 saat ini. Pada saat yang sama, sangat yakin bahwa rakyatnya sendiri dapat menangkap mereka. Namun, adegan selanjutnya jauh di luar dugaannya, membuatnya gemetar karena marah. Tetapi melihat itu, di alun-alun besar, Tan Yun dan Suan Yuanrou memandang dewa dan naga berkepala 9 yang disapu dan dibunuh, dan berkata dengan tajam, "Rower, bunuh. Hancurkan jalan berdarah dan kemudian melarikan diri." Tubuh bayangan Hongmeng. Armor Dewa Kematian. Detik berikutnya, ukuran tubuh Tan Yun melonjak sangat tinggi, dan baju besi kematian gelap muncul di tubuhnya. Dengan berkah dari kekuatan Deat Armor, Tan Yun sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan artefak tingkat 8 dengan tangan kosong. Manusia menderita sampai mati. Pada saat ini, banjir surgawi berkepala 9 dengan panjang 30.000 kaki dan ketebalan ratusan kaki, menari dengan ekor raksasa yang ditutupi dengan sisik berwarna darah, adalah yang pertama menarik ke arah Tan Yun.